Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini paling tidak ada dua nikmat besar yang layak dan patut untuk selalu kita syukuri Bapak-bapak. Yang pertama adalah kita masih diberikan nikmat untuk bisa bareng-bareng hadir di masjid kita ini melakukan jamaah sholat subuh, kemudian kita teruskan dengan kegiatan majelis taklim. Saya ingat benar apa yang pernah disampaikan baginda Nabi itu gini Pak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang masih mau repot-repot menyempatkan diri hadir di majelis ilmu, apalagi gerimis seperti ini Pak, enak kan sebenarnya kalau kita tarik selimut lagi. Kira-kira gitulah. Bapak-bapak masih mau melangkahkan kaki hadir di majelis meskipun di tengah-tengah gerimis. Itu janji Allah, sebagaimana disampaikan baginda Nabi, maka Allah akan mudahkan, Allah akan lempengkan insya Allah nanti jalannya menuju surga. Dan saya kira ini penting Pak, apalagi kalau yang hadir di majelis taklim, yang ngaji itu seusia-usia kita Bapak-bapak. Karena biasanya kalau usia kita Pak, kalau niatnya misalnya cuma pinter, itu nggak akan dapat Pak. Di dalam ini seolah-olah paham diterangkan ustadznya, keluar pintu hilang biasanya. Artinya apa? Kalau kita misalnya tidak paham ngaji, apa sih yang disampaikan Ustadz dari kemarin, kalau saya nggak ngeh-ngeh, kira-kira gitu. Bapak inget-inget hadis itu saja. Oke lah, barangkali secara pemahaman saya nggak paham-paham. Tetapi kan janji Nabi itu tadi, kalau masih mau melangkahkan kaki, ribet-ribet, menyisihkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, insya Allah nanti jalan menuju surga dimudahkan, dilempengkan. Kira-kira gampangnya itu, kalau saya gambarkan jalan menuju surganya gampang gimana? Gak banyak polisi tidurnya Pak, lempeng gitu kira-kira. Ya, jadi gak banyak halangannya lah, kira-kira gitulah. Itu nikmat pertama yang patut kita syukuri. Yang kedua, selain sholat jamaah, selain hadir di majelis ilmu, kita akan ketemu teman Pak, ketemu teman, ketemu saudara, teman-teman sesama orang Islam tetangga. Ini bagian daripada bentuk silaturahim Pak. Nabi pernah sampaikan gini, man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi aw yumsa'a fi asari falyasil rahimah. Siapa yang pengen rezekinya digampangkan, pengen umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia rajin-rajin silaturahim Bapak-bapak. Orang yang sering rajin silaturahim, insya Allah Allah panjangkan umurnya. Minimal kenapa Pak? Minimal ini, andaikan misalnya hari ini, saat ini pagi ini, malaikat Israel datang ke rumah kita, tidak ketemu Pak, orangnya masih ngaji di masjid. Kira-kira gitu. Gak guyonannya gitu kalau kata Isa ya. Coba kalau Bapak tidak berangkat ke masjid, terus malaikat Israel datang, kan ketemu, lah ayo sekarang pulang sekarang gitu Ustaz. Tapi karena Bapak rajin ke masjid, silaturahim, ngaji, kira nggak tahu. Maknanya sebenarnya gitu, itu guyon saja. Makna aslinya gini, orang yang rajin silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya, dalam artian meskipun dia umurnya tidak panjang hakikatnya, artinya kan umur itu sudah dipastikan dari sana, jodoh itu Pak. Artinya misalnya kontrak jatah umurnya di dunia 60 tahun selesai ya selesai. Tetapi ketika dia wafat, orang masih lama mengenang kebaikan-kebaikannya. Nggak usah jauh-jauh lah misalnya.
kita lihat Rasulullah itu wafat 1500 tahun yang lalu. Atau paling gampang lah, pahlawan-pahlawan kita Pak, tahun 1945, kira-kira sudah 100, hampir 50 tahun yang lalu, tapi kan masih kita kenang, masih kita doakan. Ini maknanya bahwa orang yang rajin silaturahim itu umurnya panjang. Kira-kira menurut bapak-bapak, orang yang sudah wafat terus masih sering kita kenang, sering kita doakan, orang yang rajin silaturahim apa yang tidak pernah bergaul? Mesti yang diingat kan gitu. Ya Allah, dulu teman saya bareng-bareng berangkat ngaji, berangkat subuhan, sekarang sudah tidak ada, kan masih diinget-inget. Itu artinya umurnya masih panjang, masih didoakan dalam arti hadis itu. Coba nanti kita pikir-pikir kita Pak, nanti kira-kira kalau saya wafat, saya tidak ada, berapa lama orang masih mengenang saya? Jangan-jangan sebulan setelah saya wafat orang tidak kenal Pak, sudah lupa gitu maksudnya. Saya misalnya wafat kira-kira di daerah Kukusan Depok sana, sebulan setelahnya ditanya orang sekitar situ misalnya, dulu di sini ada namanya Ustadz Tadim, tidak ada kayaknya, kan menyakitkan Pak, dilupakan orang itu. Makanya salah satu cara supaya tetap dikenang, tetap didoakan, rajin-rajinlah ketemu orang, rajin-rajinlah silaturahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup itu mesti akan mati Pak. Itu sudah menjadi aturan sunnatullah, aturan pasti Pak. Jadi kalau sudah terlanjur hidup seperti kita, itu nggak pengen mati nggak bisa Pak. Bahkan ini resiko kita gitu maksudnya. Resiko kita kadang sudah hidup itu mesti wafat, mesti mati. Yang takut mati itu bahkan kadang mati duluan Pak. Yang tidak takut mati pun juga nantinya akan mati, akan wafat. Maka sebenarnya tidak sebegitu penting bagaimana supaya kita tidak wafat, itu tidak penting Pak, karena mesti akan wafat. Entah itu cepat, entah itu nanti lama. Dan satu-satunya Bapak coba ingat-ingat Ibu sekalian, peristiwa yang di dalam kehidupan ini pantas terjadi kapanpun, dimanapun, dan dialami oleh siapapun, itu kematian Pak. Pejabat wafat pantas enggak Pak? Pantas. Ustadz lebih pantas Pak wafat. Orang sehat wafat pantas. Sakit lebih pantas Pak. Anak kecil wafat pantas Pak. Orang tua wafat lebih pantas Pak. Kapanpun wafatnya pantas Pak. Orang meninggal sore pantas, malam pantas, siang pantas. Bahkan kadang-kadang mau takbiran lebaran itu Pak ada yang wafat. Cuma tetangga saja yang ngedumel gitu Pak. Mbok ya ditunggu sampai nanti mau orang selesai. Tapi kan tidak ada yang mengucap misalnya pantas, itu tidak ada. Kan tetap pantas saja. Bagi-bagi takbiran mau sholat gitu misalnya, ada kan kejadian orang wafat, kan tetap ada, tetap pantas saja. Paling yang lain saja, ini mau orang lebaran gitu wafat, malaikatnya nggak nunggu-nunggu gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, dan dialami oleh siapapun, kematian itu pantas terjadi Pak. Maka tugas kita sebenarnya di sini mempersiapkan bagaimana kira-kira nanti ketika kita wafat kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama Pak, yang perlu kita lakukan, saya ngutip di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah, ayat agak belakangan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Intinya ayat itu gini Pak, andaikan manusia itu diberikan kesempatan boleh menawar, kalau pas nanti malaikat mau datang, dia mesti akan ngomong gini, ya Allah, mbok yo diundur barang sebentar, 5 menit. Jangan sekarang ninggal saya. Pengennya apa Pak? Ternyata pengennya di dalam Al-Quran itu, ibadah yang paling diinginkan oleh orang yang ajalnya sudah datang, itu adalah fa'asoddaqo, sedekah Pak. Ini menarik Pak. Kenapa yang diinginkan kau tidak sholat,
Kenapa yang diinginkan andaikan diberi kesempatan kok enggak puasa? Atau bahkan kalau diberikan kesempatan, kenapa kok ibadahnya enggak kawin lagi misalnya? Tapi di situ malah fa'as-sadaqah, sedekah. Ternyata Rasulullah itu pernah menyampaikan gini, as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatas. Sedekah, terutama sedekah sir, sedekah yang dirahasiakan, yang tidak dipamer-pamerkan kata Nabi, itu bisa mencegah murkanya Allah, bisa mencegah kita meninggal dalam keadaan tidak baik. Jadi kalau pengen meninggalnya nanti dalam keadaan husnul khotimah, pertama yang harus kita lakukan adalah rajin sedekah, Bapak-bapak. Penting, Pak, terutama sedekah siri, Pak. Sedekah siri itu sedekah yang tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain. Yang tahu hanya kita dan yang kita kasih sedekah. Tidak saya ceritakan, Ustaz. Cuma saya upload di WA, Pak. Kadang-kadang gitu. Alhamdulillah. Ya sama, kan nggak jadi siri lagi meskipun diceritakan. Atau kadang-kadang gini, Pak. Sudah kita rahasiakan misalnya, mohon maaf ini misalnya. Saya nitip sedekah ke masjid misalnya. Tolong nanti kalau pas sholat Jumat, kalau andaikan diumumkan ini sedekah dari hamba Allah saja, misalnya gitu. Akhirnya sama pengurusnya pas Jumat itu diumumkan, alhamdulillah minggu ini ada infak masuk 1 juta dari hamba Allah. Nah, bapak yang ikut Jumatan itu di belakang ngomong ke temannya, yang hamba Allah itu saya itu. Loh, awalnya sudah dirahasiakan, tetapi akhirnya malah diceritakan kepada temannya. Itu nggak jadi siri lagi. Ya nggak apa-apa, sebenarnya boleh saja sedekah itu ditunjukkan misalnya, apalagi kalau bapak-bapak sebagai pejabat atau sebagai tokoh masyarakat, niatnya nanti supaya ditirukan oleh orang lain itu baik, Pak. Tapi kalau hanya sebatas dipamerkan, nah itu menjadi tidak baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, catatan penting saya, ternyata kata Nabi, sedekah itu tidak harus nunggu uangnya banyak, tidak harus nunggu hartanya melimpah, Pak. Ini penting. Dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah mengatakan gini, ittaqin naro walau bisakit tamro. Jauhkan dirimu dari siksa neraka meskipun cuma dengan sepotong kurma, sebiji kurma. Itu kan remeh, Pak, kurma 1. Ya kalau kita misalnya bapak-bapak yang sering nongkrong misalnya, sering nunggu di pos kampling misalnya, ya minimal rokok sebatang lah, kira-kira gitulah. Nah itu sudah termasuk sedekah. Ya jaga-jaga untuk teman-teman kita, kan ada teman-teman kita biasanya kalau nongkrong di pos kampling itu cuma bawa korek doang kan, Pak. Nah ya kita yang bawa rokoknya lah, kira-kira gitu. sedekah barang yang remeh itu bagian dari sedekah. Bahkan kata Nabi, fa'ilam tajid, kalau yang kurma 1 itu tidak ada, fa bikalimatin thayyibah, sedekahlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Kalau temennya bahagia, ikut bahagia. Temennya susah, kita hibur. Bukan malah kita syukurin, Pak. Bilangin kagak bisa, wah ngeyel banget lah, itu kan jadi sedekah. Tapi kita hibur, enggak apa-apa, sabar. Itu bagian dari sedekah. Ucapan-ucapan baik, omongan-omongan yang menenangkan, yang menyejukkan, itu tuh bagian dari sedekah. Kalau saya, Ustaz, saya itu orangnya pendiam, tidak bisa ngomong, Ustaz. Oke, tidak apa-apa, Pak. Terakhir, sedekah barang remeh tidak ada, ngomong yang baik sulit misalnya, atau pas lagi sakit gigi misalnya, kata Nabi apa, Pak? Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Senyummu ketika bertemu dengan saudaramu itu bernilai sedekah, Pak. Enteng banget kan, Pak, itu? Ketemu orang, senyum, itu sudah bagian daripada sedekah. Tapi ini perlu kita paham, Pak, saya garis bawahi. Senyum ada nilai sedekahnya, ada pahala sedekahnya, itu ketika ketemunya orang, Pak. Kalau ketemunya kota amal, cuma disenyumi, tidak sedekah, Pak, itu. Jumatan lewat kota amal terus cuma disenyumi, tidak, itu belum sedekah. Jadi senyum itu punya nilai pahala sedekah kalau ketemunya orang. Jadi pertama,
mulai sekarang mari kita rajin sedekah, Pak. Dan tidak usah nunggu duitnya banyak, tidak usah nunggu hartanya melimpah. Dari hal-hal kecil itu sudah bisa dikatakan sedekah. Yang kedua, sedekah sudah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, saya ingat ceritanya ketika Rasulullah ikut mengantarkan jenazahnya sahabatnya yang namanya Alqamah. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Jadi Nabi itu pernah mengatakan gini, ketika ngikut jenazahnya Alqamah itu, Nabi mengingatkan sahabat-sahabat yang lain, ya ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang Islam, man kana lahu walidah walam yabirroha yakhruju minad dunya biduni syahadah. Orang kok masih punya orang tua, terutama ibu, terus dia tidak mau berbakti, tidak mau memuliakan, maka nanti wafat atau matinya tidak bisa mengucapkan syahadat. Itu ancaman Nabi. Makanya kalau masih punya orang tua, mari kita berbakti dengan sebaik-baiknya. Itu bisa menjadi wasilah kita wafatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak tentu pernah dengar lah ceritanya Alqamah, Pak. Saya perlu luruskan sedikit, Pak. Jangan berpikir Alqamah itu adalah sahabat Nabi yang senang maksiat, enggak, Pak. Jadi Alqamah itu adalah sahabat Nabi seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Dia rajin sedekah, dia rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, sama ibadahnya dengan sahabat-sahabat lain itu sama. Jadi ceritanya gini, Pak. Suatu saat Alqamah itu jarang kelihatan ke masjid. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, Alqamah mana kok jarang kelihatan ke masjid? Sudah nggak kelihatan jarang jamaah. Ternyata kata sahabat-sahabat yang dia sedang sakit keras ya Rasulullah. Akhirnya istrinya Alqamah ketika tahu Alqamah sudah sakit menjelang wafatnya. Jadi istrinya itu punya feeling, punya firasat kira-kira Alqamah ini kayaknya sakit terakhir. Dia maka mengutus orang untuk mengasih tahu Nabi. Akhirnya Nabi dengan sahabat ya kira-kira habis subuh seperti ini lah gampangnya, bareng-bareng jenguk Alqamah. Ketika jenguk Alqamah, Pak, yang ditanyakan kepada Alqamah oleh Nabi, Alqamah bagaimana keadaanmu? Diam saja, Pak. Waduh, Nabi sudah merasa ini kayaknya sudah mendekati ajal. Oke, sama Nabi akhirnya, Pak, ketika itu sama Nabi disuruh mengikuti ucapan Nabi. Sama Nabi dituntut panjang. Alqamah tirukan saya, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak bunyi, Pak. Kemudian dipendekkan oleh Nabi. Tirukan saya Alqamah la ilaha illallah. Tetap tidak bisa nirukan. Dipendekkan lagi oleh Rasulullah. Alqamah tirukan saya Allah, Allah, Allah. Tetap tidak bisa. Akhirnya istrinya ditanya sama Nabi, Bu, Alqamah ini punya orang tua enggak? Istrinya menjawab, kalau bapaknya sudah meninggal Rasulullah, tinggal ibunya, tapi dia tinggal di desa sendirian. Bawa ke sini emaknya katanya. Bener, akhirnya ibunya dipanggil, dibawa ke rumah itu, dibawa ke Mekah. Ditanya ibunya sama Nabi, Ibu, Alqamah ini sudah sakit parah menjelang wafatnya. Bagaimana keadaan Alqamah ini dulu ketika masih hidup? Ibunya, Pak, namanya ibu, Pak, itu kapanpun akan selalu melindungi anaknya. Ibu-ibu coba kalau dipanggil kepala sekolah, ditanya sama gurunya, ditanya anaknya gimana ibu di rumah? Oh rajin Pak Guru, dia rajin belajar, gitu mesti gitu kan, ditutup-tutupi kan. Nah itu pertama juga gitu. Ibunya Alqamah ketika ditanya oleh Rasulullah juga gitu. Oh Alqamah itu rajin sholat Rasulullah, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Tapi Nabi tidak langsung percaya. Kalau dia tidak punya kesalahan apapun, tentu tidak seperti ini. Dia akan mudah ketika nazak mau wafat dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya ibunya baru jujur ketika dia Nabi. Kalau ibu tidak jujur, maka Alqamah ini akan saya bakar hidup-hidup supaya mengurangi dosanya nanti di akhirat. Akhirnya ibunya jujur cerita, Pak. Alqamah itu rajin sholat, rajin puasa, baca Quran juga rajin, sama seperti sahabat yang lain. Cuma satu kesalahan Alqamah yang membuat hati saya sakit Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Alqamah itu kalau dapat apa-apa Pak, selalu mendahulukan istrinya dibanding emaknya. Nah itu ibunya yang nantinya sakit itu mangkel itu ya. Akhirnya setelah itu dimaafkanlah dia. Alqamah itu dimaafkan sama ibunya. Kemudian dituntun nazak oleh Nabi, tirikan saya la ilaha illallah, bisa menentukan akhirnya wafat Pak. Coba Pak perhatikan, pelajaran pentingnya apa? Alqamah yang sahabat Nabi, yang ahli ibadah, karena durhaka sama ibunya, tidak berbakti kepada ibunya, mau wafat sulit Pak. Padahal yang nuntun pada saat itu, yang dampingi adalah Rasulullah, manusia terbaik, kekasih Allah. Lah kalau kita nanti kira-kira mau meninggal, siapa yang ada di samping kita Pak? Yang nuntun siapa Pak? Kalau misalnya kita ini masih durhaka kepada orang tua. Kalau di daerah saya Pak, di Kukusan sana di Depok, biasanya kalau ada orang meninggal itu yang dicari pertama Pak RT Pak. Pak RT, bapak saya sudah kayaknya mau meninggal itu. Ya kalau rumahnya dekat ustadz, rumahnya dekat kiai, atau punya saudara ustadz atau kiai, barangkali ada yang menuntut. Makanya yang kedua, berusahalah berbakti kepada orang tua. Muliakan ibu kita terutama. Itu yang akan menjadikan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Nabi dijelaskan gini, sayati 'alan nasi zamanun yafiruna minal ulama fayabtalihumullahu bisalasati balaya. Nanti pada akhir zaman kata Nabi akan terjadi umatku, orang-orang ini pada menjauh dengan ulama. Menjauh dengan ulama itu artinya bukan tinggalnya rumahnya jauh dengan ulama, enggak Pak. Bisa jadi rumahnya itu mepet dengan ustadz, gandeng dengan rumahnya kiai, tapi tidak pernah mau mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihatnya para ustadz, para kiai. Itu namanya jauh dari ulama. Maka ini Pak, yang kita lakukan pagi ini salah satu kita niatkan dalam rangka untuk mendekat kepada ulama, hadir di majelis ilmu. Kalau orang-orang sudah tidak mau mendengarkan ulama, menjauh dari ulama, kata Allah, maka Allah akan timpakan 3 macam bencana Pak. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan hilangkan keberkahan dari pekerjaannya. Yang dihilangkan pertama bukan pekerjaannya tapi berkahnya. Perhatikan Bapak-bapak sekalian. Artinya apa? Bisa jadi di tempat kerja karirnya semakin bagus, gajinya semakin banyak misalnya, tetapi berkahnya hilang. Maksudnya berkahnya hilang apa? Semakin kaya hidupnya, semakin tinggi jabatannya, hidupnya semakin semerawut Pak, semakin tidak jelas. Dulu misalnya masih jadi karyawan, rajin sholat, jamaah